Sobat Info, ada yang sudah tahu mengenai Bandara JB Sudirman yang dibangun di Purbalingga? Dianggap sebagai salah satu proyek besar yang akan mengangkat perekonomian Purbalingga. Bandara Jenderal Besar Sudirman kini justru sepi penumpang dan aktivitas. Bandara yang seharusnya menjadi pintu gerbang ekonomi baru di wilayah Jawa Tengah ini terpaksa terhenti di tengah jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bandara yang penuh harapan ini justru terancam mati suri? Mari kita telusuri kisah di balik gagalnya Bandara Jenderal Sudirman. Jika ditelisik, aspek jarak antar bandara, pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman menyalahi ketentuan. Jaraknya yang hanya 65 km dari Bandara Tunggul-Wulung Cilacap terlalu dekat. Belum lagi, bandara lain di kawasan selatan Jawa seperti Yogyakarta International Airport. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019, jarak terdekat antar bandara satu dengan lainnya di Jawa harus lebih dari 100 km. Atau waktu tempuh dengan moda transportasi lain maksimum 4 jam, dengan potensi penumpang minimal 500.000 orang, dan potensi kargo 2.000 ton per tahun. Rasa-rasanya, nasib Bandara Jenderal Besar Sudirman bisa-bisa seperti Bandara Kertajati di Subang, Jawa Barat, yang juga ditutup karena okupansi yang minim. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan daya tarik dan aksesibilitas di wilayah bandara berada, termasuk infrastruktur lainnya seperti jalan raya, tol, dan kereta api yang bisa saling mendukung dan menyubstitusi transportasi udara. Bandara Jenderal Besar Sudirman beroperasi mulai 1 Juni 2021 dan penerbangan komersial perdana dimulai 3 Juni. Bandara itu memiliki fasilitas runway 1.600 x 30 meter dan apron 69 x 103 meter untuk melayani pesawat ATR-72 dan sejenisnya. Luas terminal penumpang 457 meter persegi dengan kapasitas 13.701 penumpang. Secara keseluruhan, bandara ini mampu menampung kapasitas hingga 300.000 penumpang per tahun. Bandara Jenderal Besar Sudirman dioperasikan saat pembangunan terminal belum selesai. Pemkab Purbalingga menggunakan APBD untuk membangun terminal penumpang darurat agar bandara cepat beroperasi. Cara itu pun menuai pujian dari pemerintah pusat. Menhub menargetkan 3.000 pergerakan penumpang per hari dengan 40 penerbangan datang dan pergi. Landas pacu akan diperpanjang menjadi 2.200 meter sehingga mampu didarati pesawat yang lebih besar, seperti Airbus 320 dan Boeing 737-800 atau 737-900. Bandara kebanggaan warga Purbalingga yang dikelola Angkasa Pura II ini diproyeksikan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat Jawa Tengah, khususnya bagian barat dan selatan. Keberadaan bandara diharapkan mengungkit ekonomi Purbalingga dan kabupaten sekitar, seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Namun, kenyataan di bawah angan-angan. Selain penerbangan yang dihentikan sementara, kelanjutan pengembangan bandara sempat ditunda karena pandemi. Pada tahun 2024, Bandara Jenderal Besar Sudirman belum kembali aktif, namun ada wacana pemerintah akan mereaktif bandara ini. Menurut Sobat Info, apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar Bandara Jenderal Besar Sudirman ini bisa hidup dan sukses seperti bandara lainnya? Tulis saranmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa saja yang ingin dibahas di BUMN Info. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.